Seluruh sifat Allah itu azaliyah, abadiyah. Termasuk sifat ilmu Allah itu azali, abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan, sebagaimana ilmu kita. Kita semuanya memiliki sedikit ilmu. Didahului oleh ketidaktahuan, kebodohan. Ketika kita lahir, kita tidak mengetahui, kita nggak memiliki ilmu sama sekali. Bahkan ilmu tentang siapa orang tuanya, siapa kakaknya, siapa adiknya, siapa pamannya, itu nggak tahu mana yang pamannya. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat ma'ani yang ke berapa ini? Yang ke-16, sifat yang ke-16 ya. Atau ke-18, sifat yang ke-18 yaitu hayah, masih menjelaskan nazam yang ke-9. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Sifat hayah. Sifat hayah artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup, maha hidup, dan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya Allah itu azaliyah, abadiyah. Sebagaimana seluruh sifat Allah, kemarin telah kita jelaskan di awal bahwa Allah itu wahidun fi sifatihi. Artinya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Perbedaannya apa? Sifat-sifat Allah itu seluruhnya azaliyah, abadiyah. Sedangkan sifat-sifat makhluk itu hadithah. Nah, sifat-sifat Allah termasuk sifat hayah. Maka hayatullah itu azaliyatun, abadiyatun. Hidupnya Allah itu tidak berpermulaan, azaliyah, dan tidak berpenghabisan, yaitu abadiyah. Berbeda dengan hidup kita yang hadisah. Kita hidup didahului oleh tidak hidup. Sebelumnya kita nggak hidup, kemudian Allah menghidupkan kita menjadi hidup. Itu namanya hadisah, berpermulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala hayatuhu zatiyatun. Hayahnya Allah itu tidak dihidupkan, tetapi memang hidup yang tidak didahului oleh tidak hidup, tidak didahului oleh kematian, tetapi Allah hidup zatiyah. Tidak ada yang menjadikannya dia hidup, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hidup tanpa berpermulaan. Jadi berbeda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk, hidupnya manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hidupnya manusia itu membutuhkan alat-alat dan piranti. Kita hidup membutuhkan ruh. Kita hidup membutuhkan daging. Kita hidup membutuhkan darah. Tanpa semuanya itu, maka kita nggak bisa hidup. Badannya masih terlihat sehat, masih muda, darahnya normal misalnya, dagingnya masih gemuk, tulangnya juga masih kuat, tapi malaikat Azrail mencabut nyawanya, mati. Mati meskipun masih terlihat badannya itu sehat. Karena apa? Kehidupan manusia itu membutuhkan kepada ruh.
tanpa ruh, maka manusia itu akan mati. Hidupnya manusia juga membutuhkan kepada apa? Daging. Kalau dagingnya sudah nggak ada, kurus, kering, tinggal tulang, maka seseorang akan mati. Tentu malaikat Azrail juga mencabut nyawanya sehingga dia mati. Tetapi itu penyebabnya. Atau dagingnya rusak. Dagingnya sudah rusak, keropos semuanya. Nah, ini juga bisa menyebabkan kematian. Karena butuh tulang seseorang untuk hidup, membutuhkan darah. Kalau darahnya itu ketinggian, itu juga bisa mati, darah tinggi. Atau darahnya itu kerendahan, itu juga bisa menyebabkan kematian. Atau darahnya keluar semua habis, itu juga bisa menyebabkan kematian. Artinya apa? Artinya makhluk itu hidupnya butuh hal-hal itu. Tanpa hal-hal tersebut, tanpa ruh, tanpa daging, tanpa tulang, tanpa darah, maka seseorang tidak akan hidup. Nah, berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup tanpa membutuhkan kepada ruh. Allah hidup tanpa membutuhkan daging, tanpa membutuhkan tulang, tanpa membutuhkan kepada darah. Sehingga hidup Allah Subhanahu wa ta'ala itu abadiyah, tidak berpenghabisan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan ruh, Allah yang menciptakan daging, Allah yang menciptakan tulang, Allah yang menciptakan darah. Maka Allah hidupnya tidak memerlukan, tidak butuh kepada hal-hal tersebut, sehingga hidupnya itu azaliyah, abadiyah, tidak berpenghabisan. Sementara kita hidupnya itu membutuhkan kepada alat-alat itu. Dan itu karena kemarin kita sampaikan hidup kita ini berpermulaan, maka juga akan berpenghabisan. Hidup manusia akan berpenghabisan. Sekuat-kuatnya orang, ketika dia masih muda, ketika menua, maka semuanya akan melemah. Jadi tulang-tulangnya semakin lemah, keropos misalnya. Kemudian daging-dagingnya juga semakin nggak sehat. Apa yang jantungnya, kemudian paru-parunya juga semakin buruk. Ketika sudah lama dipakai, maka bukan semakin bagus, tetapi akan semakin buruk menuju kerusakan. Kalau sudah rusak, maka itu menjadi penyebab seseorang menemui ajalnya, menemui kematiannya. Jadi manusia ini berjalan menuju kematian. Nah, kenapa? Karena dia hidup membutuhkan alat-alat, sehingga ketika alat-alat piranti-piranti itu rusak, ya sudah, seseorang akan mendapati kematiannya. Malaikat Azrail akan mencabut ruhnya sehingga dia akan mati. Bahkan rusaknya itu bisa bisa disebabkan misalnya oleh kecelakaan, oleh wabah dan seterusnya. Artinya rusaknya lebih cepat dari kebiasaannya. Kalau dibiarkan saja, tidak tidak kecelakaan atau yang lainnya, badan manusia itu lama-lama juga akan rusak. Nggak usah dipakai, lama-lama akan rusak. Misalnya, ya seperti misalnya rumah ini, kalau nggak dipakai lama-lama juga rusak. Istana sebesar apapun, lama-lama juga akan rusak. Manusia sekuat apapun, lama-lama juga akan rusak. Tulangnya, dagingnya, darahnya, lama-lama akan rusak. Dan kalau sudah rusak, maka kematianlah yang akan ditemuinya.
Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada daging, tulang, dan darah, sehingga hidupnya Allah itu abadiyah. Selama-lamanya Allah hidup, tidak akan mati. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, dalil naqli dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat hayah adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di situ ada huwal hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah yang tidak, yang disembah dengan hak kecuali hanya Dia, hanya Allah. Al-hayyu, yang al-muttasif bil hayatil azaliyah, yang bersifatan dengan sifat hidup yang azali dan abadi. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ya, di dalam Al-Quran bukan hanya ini, tetapi ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifun bil hayah, bersifatan dengan sifat hidup. Nah, secara akli, jika Allah itu tidak hidup, maka pastilah alam semesta ini nggak ada. Pasti alam semesta ini nggak ada. Tetapi nyatanya kita bisa melihat dengan mata bahwa alam semesta ini ada. Bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, apa yang ada di antara bumi dan langit, kita melihatnya ada. Maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup. Karena yang nggak hidup nggak mungkin menciptakan alam semesta ini. Jika Tuhan Allah itu tidak hidup, maka alam semesta ini nggak mungkin ada. Tetapi nyatanya ada, dan kita bisa melihatnya secara langsung. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Yang kedua, dalil akli yang kedua, kita katakan bahwa seandainya Allah itu tidak memiliki sifat hayah, tidak bersifatan dengan hayah, pastilah Allah itu tidak disifati dengan sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, dan sifat-sifat lainnya. Kenapa? Karena yang disifati dengan iradah, hayah, ilmu, sama, basar, itu adalah sesuatu yang hidup, itu syarat. Maka kita katakan bahwa pohon ini dia menghendaki duduk misalnya, enggak. Karena dia sudah lama berdiri, pohon itu capek pengen duduk, enggak kita katakan dia memiliki kehendak. Kenapa? Dia bukan benda yang hidup, yang punya ruh. Kalau manusia, binatang itu ada ruhnya, tetapi kalau pohon nggak ada ruhnya, dia tumbuh tetapi dia tidak memiliki ruh. Demikian juga tembok, batu itu tidak punya ruh. Nah, sehingga tidak dikatakan pohon itu memiliki kehendak, pohon itu berilmu, tidak. Pohon itu atau misalnya tembok itu memiliki kudrah, memiliki kekuasaan, tidak. Kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang hidup yang memiliki ruh untuk kemudian disifati dengan sifat tersebut. Manusia saja, ketika manusia itu sudah mati, maka dia tidak dikatakan dia alim, dia qadir, atau dia murid, itu tidak. Kenapa? Karena syarat untuk bersifatan dengan sifat-sifat ini itu harus hidup. Kalau dikatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat hayah, berarti bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu mati.
Jika dikatakan dia itu tidak hidup atau mati, berarti dia nggak memiliki sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, dan sifat sama, basar, dan seterusnya. Jika demikian, maka alam semesta nggak akan ada. Karena alam semesta ini ada dengan apa? Qudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah. Nah, karena itu hayah ini adalah sifat yang merupakan syarat dari disifati dengan sifat yang lain. Nah, disifati dengan sifat-sifat yang lain seperti iradah, qudrah, ilmu, sama, basar, dan seterusnya. Nah, maka jika dikatakan Allah tidak bersifatan hidup, maka di sini nanti ujungnya adalah tidak bersifatan juga dengan sifat-sifat yang lain. Padahal kemarin sudah kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat qudrah, iradah. Dan jika tidak disifati dengan sifat hayah, maka akan menafikan itu yang sudah kita buktikan, baik naklan secara nakli dari Al-Quran dan hadis, maupun aklan dari sisi argumentasi rasional. Itu sudah kita sampaikan sebelumnya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dengan hidup yang azaliyah, abadiyah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, tidak seperti hidupnya makhluk. Nah, kita semuanya hidup, maka kita akan hidup kita didahului oleh tidak hidup, kemudian kita juga akan diakhiri dengan kematian. Itulah hidupnya makhluk, hidup yang berpermulaan, maka hidup itu juga akan berpenghabisan. Bahkan mereka yang diberi umur yang sangat panjang, akhirnya juga akan mati. Seperti iblis laknatullah alaih, iblis yang dilaknat oleh Allah. Iblis sampai sekarang masih hidup, diberikan kehidupan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena dia hidupnya itu berpermulaan, hadisah, maka iblis ini juga akan mati. Nanti pada hari kiamat dia akan mati. Demikian juga para malaikat mereka hidup. Mereka hidup sejak diciptakan, mereka hidup dan akan hidup sampai nanti pada hari kiamat. Ketika an-nafkhah al-ula, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat siapa? Israfil, maka seluruh para malaikat itu akan mati, termasuk malaikat Azrail yang mencabut nyawa juga akan mati. Ada beberapa malaikat yang tidak mati karena dikehendaki oleh Allah, seperti malaikat hamalatul arsy. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika tidak dikehendaki hidup maka oleh Allah, maka akan mati. Karena apa? Hidupnya itu berpermulaan, maka dia juga akan berpenghabisan. Hidupnya akan berpenghabisan. Meskipun setelah itu dihidupkan kembali, dihidupkan kembali di alam yang berbeda, yaitu di akhirat. Tetapi ujung-ujungnya kehidupan di dunia ini adalah kematian. Nabi Khadir alaihissalam sekarang juga masih hidup, tetapi nanti juga akan wafat. Nabi Isa alaihissalam sekarang juga masih hidup. Beliau diangkat ke langit, di atas langit yang kedua. Nanti ketika kiamat, mendekati kiamat, beliau turun ke bumi dan akhirnya juga wafat di bumi ini. Jadi semua yang hidup akan menemui kematiannya, berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidupnya itu azali, maka hidupnya
juga akan abadi. Alailu mahma tala la budda min tulu'il fajri. Malam itu meskipun panjang pasti akan menemui apa? Menemui terbitnya fajar. Akan menemui hidupnya terbitnya fajar. Demikian juga hidup. Wal umru mahma tala, dan umur meskipun panjang la budda min dukhulil qabr. Malam itu meskipun terasa sebenarnya kan sama, tapi terkadang malam itu terasa panjang. Kok enggak pagi-pagi, malam lama sekali. Al-lailu mahma tala, malam itu meskipun panjang la budda min tulu'il fajri, pasti akan terbit fajar juga. Karena mungkin nggak bisa tidur sehingga terasa lama sekali, tapi pada akhirnya fajar juga terbit. Wal umru mahma tala, dan umur ini meskipun panjang, sebagian orang diberi panjang umur. Meskipun umurnya panjang sampai 100 tahun, tapi la budda min dukhulil qabri, maka dia harus masuk juga ke dalam kuburan. Karena apa? Hidupnya hidup yang hadisah, hidup yang baru, yang tidak hidup yang baru yang berpermulaan. Maka kita semuanya yang hadir maupun pemirsa di rumah, semuanya akan satu persatu menemui kematiannya. Karena hidupnya manusia itu hadisah, berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, yang berikutnya sifat yang ke-19 adalah sifat ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui dengan ilmu yang azali dan abadi, dengan ilmu yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Berbeda dengan ilmu makhluk, berbeda dengan ilmu manusia yang hadisah, berpermulaan dan didahului oleh kebodohan. Sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan, seluruh sifat Allah itu azaliyah, abadiyah. Termasuk sifat ilmu Allah itu azali, abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan, sebagaimana ilmu kita. Kita semuanya memiliki sedikit ilmu, didahului oleh ketidaktahuan, kebodohan. Ketika kita lahir, kita tidak mengetahui, kita nggak memiliki ilmu sama sekali. Bahkan ilmu tentang siapa orang tuanya, siapa kakaknya, siapa adiknya, siapa pamannya, itu nggak tahu mana yang pamannya. Setelah diberitahu, baru kemudian tahu. Semakin besar, seseorang semakin besar dengan panca indera yang Allah berikan kepadanya, dengan matanya, dia kemudian bertambah ilmunya. Dengan pendengaran yang Allah anugerahkan, dia bisa mengetahui, bertambah ilmunya. Dengan alat peraba, dengan alat perasa, dia menjadi tahu, oh ini asin, oh ternyata gula itu manis, menjadi tahu. Kan itu ilmu namanya, ilmu. Oh tembok itu putih, dia menjadi tahu. Dengan panca indera yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga semakin lama ilmunya semakin bertambah. Tetapi terkadang berkurang. Kenapa berkurangnya? Berkurang karena lupa. Dia dulu sudah hafal misalnya juz amma, sekarang sudah hanya sebagian surat saja yang pendek-pendek yang hafal, yang panjang sudah lupa. Dulu dia hafal surat Al-Mulk waktu mondok misalnya, sekarang sudah nggak dibaca lagi, sudah lupa.
Nah, itu namanya apa? Berkurang ilmunya. Dulu dia tahu namanya, ketika dia ada di sini dia tahu namanya si fulan si fulan. Setelah lama nggak bertemu, bahkan terkadang dengan temannya sendiri satu kelas, setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ketemu, siapa kamu? Nama saya ini. Siapa? Saya kok lupa. Nah, ini namanya apa? Ilmunya berkurang. Ilmunya berkurang. Dan ilmu itulah ilmu makhluk. Ilmu makhluk seperti itu. Nah, didahului oleh ketidaktahuan, kemudian menjadi tahu, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Itu ilmunya makhluk. Nah, berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah tidak didahului oleh kebodohan. Allah mengetahui dengan ilmu yang azali abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, dan dengan ilmunya yang azali dan abadi itu Allah mengetahui segala sesuatu secara global dan secara rinci. Allah mengetahui. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Semuanya Allah mengetahuinya. Daun berguguran Allah mengetahuinya. Kamu berkedip Allah mengetahuinya. Hujan, tetesan air hujan turun Allah mengetahuinya. Hembusan angin, berhembus angin berhembus Allah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya yang azali, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Semua yang sudah terjadi Allah mengetahuinya secara rinci, secara tafsili, secara rinci Allah mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi Allah mengetahuinya secara rinci. Apa yang sekarang sedang terjadi secara rinci Allah mengetahuinya. Apa yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai tidak ada akhirnya, nanti di akhirat Allah mengetahuinya secara rinci. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Kamu berkedip, Allah yang menciptakan berkedip itu pada kamu. Bagaimana dia tidak mengetahuinya? Daun gugur, Allah yang menciptakan gugurnya daun itu. Bagaimana dia tidak mengetahuinya? Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita sadari dalam hati kita, bahwa Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, dimanapun perbuatan itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Berbeda dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita ini hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Apa yang akan terjadi 1 menit yang akan datang, kita nggak akan mengetahuinya. Dan yang kita ketahui sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Pengetahuan kita hanya secara global, tidak secara rinci. Misalnya saya melihat yang duduk di depan ini, saya tahu, oh itu duduknya di sini, tapi hanya secara global. Saya mengetahui misalnya, oh si Azka itu punya rambut. Saya tahu dia punya rambut, punya ilmu. Berarti saya punya ilmu bahwa Azka punya rambut.
Tetapi berapa jumlahnya saya nggak tahu, ditanya. Meskipun saya melihatnya, tetapi berapa jumlahnya saya tidak mengetahuinya. Tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Kerikil yang ada, hitungan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah mengetahuinya. Berapa kerikil yang ada di bumi ini, berapa rambut yang ada di bumi ini, berapa daun yang ada di bumi ini, Allah mengetahui segalanya. Nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah dalam Al-Quran disebutkan wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia dengan segala sesuatu itu mengetahui. Nah, Allah mengetahui bikulli syai'. Syai' di sini berbeda dalam pembahasan apa? Sifat kudrah. Ketika dalam sifat kudrah kemarin disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, bunyinya ala kulli syai'in. Syai' di situ apa? Dalam sifat kudrah. Artinya adalah jaiz akli, mungkin akli. Tetapi kalau dalam sifat ilmu, wa huwa bikulli syai'in alim, syai' di situ meliputi semuanya, wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, meliputi segalanya. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui diri kita. Nah, kalau kita tanamkan dalam hati kita senantiasa itu bahwa Allah mengetahui diri kita, maka kita akan bisa muraqabatul lillah, bisa akan senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah di semua tempat dan di semua waktu. Nah, jika kita bisa menghadirkan yaitu pengetahuan bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, di mana kita berada, Allah mengetahui kita. Kalau kita sadar seperti itu, maka kita akan bisa muraqabah lillah. Kita akan takut dalam berbuat maksiat kepada Allah, karena dimanapun maksiat itu dilakukan, Allah tetap mengetahuinya. Meskipun manusia tidak melihatnya, nggak ada satupun manusia melihatnya, tetapi Allah melihatnya dan mengetahuinya. Sehingga dahulu ada seorang wali yang ketika kecil itu diajarkan kepada oleh gurunya untuk menanamkan untuk menanamkan perasaan itu di dalam hatinya, bahwa Allah mengetahui diriku. Allah mengetahui diriku, bahkan itu digunakan sebagai wirid. Allah mengetahui diriku, Allah mengetahui diriku, dan begitu seterusnya. Allahu alimun bi, Allah mengetahui diriku. Dengan rasa yang seperti itu muncul di dalam hatinya, maka orang ini kemudian di kemudian hari menjadi waliullah, menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan munculnya perasaan itu di dalam hatinya terus menerus, maka dia pun tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dalil akli tentang sifat ilmu Allah. Nah, sebelumnya di sini perlu kita waspadai, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang belum terjadi Allah tidak tahu. Ini Mu'tazilah.
Nah, berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi semuanya. Nah, tapi kalau Mu'tazilah, mereka meyakini Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi Allah nggak mengetahuinya. Nah, ini akidah yang menyimpang. Nah, jelas akidah yang sesat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan seperti itu berarti dia telah mensifati ilmu Allah dengan ilmu yang hadis. Setelah terjadi kecelakaan baru, loh, ada kecelakaan. Itu namanya apa? Itu ilmu yang hadis, ilmu yang baru. Adanya berpermulaan ketika sesuatu itu terjadi baru mengetahui. Dan itu ilmu makhluk, yang seperti itu ilmu makhluk. Sebelum kita mendengar misalnya berita siaran misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan telah meninggal dunia, maka kita tidak mengetahuinya. Setelah ada berita itu kita baru tahu. Itu namanya ilmu yang hadis, ilmu kita. Nah, Mu'tazilah mereka mensifati Allah, bahkan mereka sebenarnya tidak meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat karena mereka itu Mu'attilah. Tetapi mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Sebelum terjadinya sesuatu, maka Allah tidak mengetahuinya. Wala'iyadzubillah. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui makhluknya hanya secara global saja, tidak secara rinci. Dan ini juga bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Allah tahu hanya secara global. Global itu misalnya seperti tadi itu, pengetahuan saya, si Azka punya rambut, itu kan global. Rincinya berapa jumlahnya saya nggak tahu. Terus panjangnya masing-masing itu berapa senti saya juga nggak tahu. Nah, menurut orang Mu'tazilah, pengetahuan Allah itu seperti pengetahuan kita, hanya global, tidak secara rinci. Dan itu juga bertentangan dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu tafsilian, secara rinci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan sifat ilmu sangat banyak sekali. Di antaranya ayat yang tadi kita baca, surat Al-Baqarah ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim. Atau ayat yang lain, ahata bikulli syai'in ilma. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Kemudian dalil akli. Dalil akli, dalil secara akal, dalil rasional, argumentasi rasional bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu. Yaitu kita katakan seandainya Allah itu tidak memiliki sifat ilmu, maka pasti bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu bodoh. Berarti dia itu bodoh. Padahal bodoh itu adalah sifat naqs, sifat yang kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah. Bagi manusia saja itu sesuatu yang apa? Nggak layak, nggak apa, sesuatu yang aib bagi manusia. Misalnya kayak kemarin kita contohkan, misalnya ini ada misalnya laki-laki, kita balik contohnya. Laki-laki ini apa? Tampan, tinggi, besar, anaknya orang kaya, nasabnya bagus, tapi bodoh. Kamu mau? Bodoh, toleh ngawah misalnya, mau kamu, tapi anaknya orang kaya, duitnya banyak. Pasti dia orangnya apa? Berpikir bodoh ya, orang bodoh. Ini apa? Menjadikan apa? Menjadikan turun, harganya turun.
nilainya turun karena itu adalah aib. Bodoh itu sesuatu yang aib. Nah, apalagi dinisbatkan kepada Allah, ini sesuatu yang apa? Sesuatu la yaliqu billah, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti alim, memiliki sifat ilmu yang azali abadi. Nah, ini satu hal. Satu hal yang lainnya, jika seandainya Allah itu bodoh, maka alam semesta ini nggak akan ada. Karena nggak mungkin yang bodoh itu bisa menciptakan alam yang begitu luar biasa, tertib, teratur. Nggak mungkin. Pasti zat yang menciptakan alam semesta ini, yang begitu menakjubkan ini, pasti zat yang alim, zat yang bersifatan dengan sifat ilmu yang azali abadi, yang ilmu yang tidak serupa dengan ilmunya makhluk. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang perlu ditegaskan di sini bahwa ilmu Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azali abadi. Ini perlu untuk betul-betul kita pegangi agar kita itu tidak salah dalam berkeyakinan. Karena disinilah yang sering seseorang itu kemudian terpeleset dalam mensifati Allah dengan sifat makhluk, termasuk dalam sifat ilmu ini. Sifat ilmu ini kemudian dia mensifati Allah dengan ilmu yang hadis. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu yang zahirnya mengindikasikan bahwa Allah memiliki sifat ilmu yang hadis. Dan itu pasti tidak begitu maknanya. Dan itu kita tahu apabila kita sudah belajar yang seperti ini. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa Rasulullah itu pertama kali mengajarkan keimanan, baru Al-Quran. Agar setelah seseorang itu belajar keimanan, imannya itu sudah kuat, akidahnya sudah kuat, ketika membaca Al-Quran, dia tidak salah dalam memahami Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Wa alima anna fikum dha'fa. Ayat ini sebagian orang salah memahaminya. Dia diterjemahkan begini, dia menerjemahkan sekarang Allah memperingan kalian, memperingan dari kalian, dan Allah mengetahui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Nah, di sini dipahami oleh sebagian orang dari terjemahan ayat ini bahwa wa'alima itu ataf kepada al-an, dan dia sekarang mengetahui. Dia mengatakan begini, dan Allah itu meringankan dari kalian, dan dia sekarang mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Karena Allah sekarang sudah tahu, dulunya seakan-akan dulunya nggak tahu, kemudian sekarang menjadi tahu bahwa kalian ini sekarang lemah, maka Allah meringankan kalian. Nah, dipahami seperti itu oleh sebagian orang. Tentu yang seperti ini tidak pas. Karena apa? Seakan-akan ilmu Allah itu seperti ilmu manusia. Dulunya nggak tahu, kemudian menjadi tahu, sehingga kemudian meringankan. Nah, ini berbahaya. Berbahaya salah memahami ayat Al-Quran. Karena dia tidak melihat tafsirnya dari para ulama, hanya melihat terjemahannya saja, seperti kasus yang kemarin kita sebutkan. Yang dibaca Al-Quran, Al-Quran pasti benar, kalamullah, tetapi pemahaman orang ini yang bermasalah. Sehingga karena tidak didahului dengan belajar akidah yang kuat.
Akidah itu juga diambil dari Al-Quran, tetapi sudah dijelaskan oleh para ulama sehingga menjadi sebuah rumusan yang menjadikan seseorang itu memiliki memiliki kaidah, memiliki pedoman dalam berakidah. Sehingga ketika memahami ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, itu tidak terjadi kesalahan bahkan penyimpangan. Jadi kalau dikatakan ayat ini seperti yang tadi disalahpahami mengatakan sekarang ini Allah mengetahui, sekarang ini Allah meringankan kalian, dan sekarang Allah mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Ini pemahaman yang keliru dan berbahaya. Karena apa? Menisbatkan sifat ilmu yang hadis kepada Allah. Padahal dalam akidah yang kita yakini, ilmu Allah azaliyun abadiyun. Tidak berpermulaan, tidak didahului oleh kebodohan. Kalau ini tadi seakan-akan dalam terjemahannya dia mengatakan Allah itu dulunya bodoh, kemudian bodoh tentang apa? Keadaan umat Islam, sehingga sekarang baru Allah tahu, sehingga Allah memberikan keringanan kepada umat Islam. Ini ayat ini berbicara tentang perang, Kalau dulu umat Islam 1 lawan 10 itu nggak boleh mundur, tetapi kemudian diringankan oleh Allah 1 lawan 2, bukan 1 lawan 10. Nah ini apa? Pemahaman yang tadi yang mengatakan bahwa Allah baru tahu setelah sebelumnya nggak tahu bahwa umat Islam itu lemah, ini pemahaman yang keliru. Nah, para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, artinya al-an khaffafallahu ankum li'annallaha alima bi'ilmihi al-azali anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang meringankan kalian. Yang sekarangnya itu peringanan terhadap umat Islam itu sekarang. Wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwa pada diri umat Islam itu ada kelemahan. Maknanya begitu. Jadi Allah meringankan umat Islam karena Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali abadi bahwa ada kelemahan pada diri umat Islam. Itulah makna yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak bahwa ilmu Allah itu hadis, Allah baru mengetahui setelah sebelumnya tidak mengetahui tentang kelemahan umat Islam. Maka berhati-hatilah kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kembali kita ingatkan, Al-Quran adalah kitab hidayah, isinya memberikan petunjuk kepada umat manusia. Tetapi jika umat manusia itu salah dalam memahaminya, karena sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabihat, maka seseorang akan tersesat dengan sebab itu. Karena itulah maka kita harus ngaji, belajar kepada para ulama sebelum kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka akidah kita harus sudah kuat. Dan ketika kita belajar Al-Quran pun tetap kita harus di bawah bimbingan para ulama. Karena kita bukan mufassir, kita bukan ahli tafsir, kita bukan mujtahid yang bisa memahami Al-Quran sendiri. Nggak cukup alat bagi kita untuk bisa memahaminya sendiri. Maka kita ngaji tafsir kepada para ulama agar pemahaman kita itu benar, tidak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, tidak bertentangan dengan penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran, tetapi bisa selaras
pemahaman kita satu dengan yang lain saling menguatkan sehingga menjadi ilmu yang betul-betul bisa dibuat sebagai pegangan dan menghantarkan seseorang pada keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tinggal satu sifat lagi bagi Allah, yaitu sifat kalam. Insya Allah ini kita jelaskan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.